Sebuah pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Polandia mengalami kecelakaan saat melakukan latihan untuk pertunjukan udara atau airshow. Pesawat tersebut jatuh dengan cara yang dramatis, lalu meledak hebat di lokasi kejadian. Tragisnya, sang pilot tidak berhasil selamat dan dinyatakan tewas. Para pecinta aviasi, sebuah jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Polandia melesat gagah membelah udara. Namun ini bukan sekedar penerbangan rutin. Pesawat tersebut adalah bagian dari tim demo udara yang sedang mempersiapkan diri untuk ajang spektakuler Radom Airshow 2025. Bayangkan, dentuman mesinnya, cahaya afterburner yang membara, dan bagaimana setiap manuvernya menjadi bagian dari koreografi langit yang ditunggu ribuan pasang mata. Nah, dalam latihan itu, F-16 mencoba melakukan manuver berputar, semacam atraksi, lihat aku bisa salto di udara. Tapi sayangnya, apa yang mestinya menjadi tontonan spektakuler justru berubah menjadi tragedi. Pesawat itu kehilangan kendali, jatuh dan meledak di Polandia Tengah sekitar pukul 7:25 malam. Pilotnya, Mayor Maciej Krakowian, atau yang akrab dijuluki Slap oleh kawan-kawannya, gugur dalam peristiwa itu. Beliau bukan pilot biasa. Bayangkan, baru bulan lalu saja, ia dianugerahi trofi bergengsi As the Crow Flies di Royal International Air Tattoo di Inggris. Itu ajang pameran udara terbesar di dunia, dan Mayor Slap berhasil memukau ribuan penonton internasional. Bisa dibilang dia adalah bintang panggung udara Polandia. Menteri Pertahanan Polandia, Władysław Kosiniak-Kamysz, langsung datang ke lokasi dan menyebut insiden ini sebagai kehilangan besar, bukan hanya bagi Angkatan Udara, tapi juga bagi seluruh militer Polandia. Bahkan Perdana Menteri Donald Tusk ikut diberi laporan langsung, karena memang ini peristiwa yang mengguncangkan nasional. Yang menarik, dan mungkin agak membuat kita terdiam sejenak ya. Rekaman video yang dipublikasikan media Polandia menunjukkan pesawat itu mencoba berguling, tapi pilotnya sama sekali tidak sempat melontarkan diri. Itu menandakan betapa cepatnya kecelakaan itu terjadi. Untungnya, tidak ada korban lain di darat. Bisa dibayangkan kalau lokasi jatuhnya ada di area padat penduduk, ceritanya bisa jauh lebih kelam. Sebagai bentuk penghormatan, pihak berwenang akhirnya membatalkan Radom Airshow 2025. Jadi bayangkan, sebuah event besar yang sudah dipersiapkan dengan matang, dengan ribuan penonton yang mungkin sudah membeli tiket, mendadak dibatalkan. Alasannya apa? Demi menghormati satu sosok yang sudah mengabdikan hidupnya untuk pertunjukan udara dan pertahanan negara. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, Polandia sebenarnya baru mulai memakai F-16 pada tahun 2003. Itu bagian dari strategi mereka untuk modernisasi militer supaya makin kompak dengan standar NATO. Pesawat ini bukan sembarangan, dikenal sebagai jet multiperan dengan avionik canggih, bisa untuk misi udara ke udara maupun udara ke darat. Jadi F-16 itu ibarat serba bisanya dunia jet tempur, semacam ponsel flagship di dunia gadget, maksudnya dogfight atau bombing. Dan setelah Rusia menginvasi Ukraina tahun 2023, Polandia makin serius memperkuat pertahanannya. Mereka tambah anggaran militer besar-besaran, beli tank Abrams dari Amerika Serikat, beli jet FA-50 dari Korea Selatan. Jadi sebenarnya Polandia sedang giat-giatnya unjuk gigi soal kekuatan militer. Tapi kecelakaan ini menunjukkan satu hal. Sehebat apapun teknologi, sehebat apapun pilot, dunia penerbangan militer itu penuh risiko. Satu kesalahan kecil atau satu gangguan teknis saja bisa berakibat fatal. Dan kalau kita bicara soal kecelakaan F-16 Polandia ini, sebenarnya kita juga sedang menyinggung sisi yang sering terlupakan dari dunia aviasi militer. Beban psikologis seorang pilot demo. Bayangkan, tugasnya bukan cuma terbang dari titik A ke titik B. Mereka harus bikin ribuan orang berdecak kagum, bikin wow moment di udara, sambil tetap menjaga semua aturan keselamatan. Itu ibarat stand-up komedi, tapi di langit, dengan taruhan nyawa. Salah timing sedikit, bukan sekedar penonton tidak ketawa, tapi bisa berakhir fatal. Nah, Mayor Slap ini justru dikenal sebagai sosok yang kalem, humoris, dan rendah hati. Rekan-rekannya bilang, walaupun dia jagoan di udara, dia nggak pernah sombong. Bahkan suka bercanda kalau F-16 itu bukan sekedar pesawat, tapi partner dansanya. Jadi bisa kebayang, buat komunitas aviasi Polandia, kehilangan ini bukan cuma kehilangan pilot, tapi kehilangan ikon yang berhasil bikin pesawat jadi seperti manusia kedua di udara.
Dari sini kita bisa lihat juga bagaimana Polandia berada dalam sorotan internasional. Radom Air Show itu bukan event kecil. Banyak negara biasanya mengirim tim aerobatik dan pesawat kebanggaan mereka ke sana. Jadi, pembatalan acara ini bukan cuma bentuk duka, tapi juga pesan diplomasi. Polandia ingin menunjukkan bahwa mereka menghargai pengorbanan pilotnya lebih tinggi daripada pertunjukan. Tapi di balik itu semua, dinamika politik pertahanan Polandia makin menarik. Kita tahu sejak konflik Rusia-Ukraina, negara ini berubah jadi anak rajin dari NATO. Anggarannya melonjak sampai lebih dari 4% dari PDB, salah satu yang tertinggi di Eropa. Jadi mereka beli banyak mainan baru, tank Abrams, sistem pertahanan udara Patriot, HIMARS, sampai drone canggih. Bahkan kadang publik bertanya-tanya, Polandia ini negara atau pameran senjata permanen? Dan di tengah ambisi itu, kecelakaan F-16 ini seakan jadi pengingat bahwa modernisasi militer bukan cuma soal barang, tapi juga soal manusia yang mengoperasikannya. Teknologi bisa canggih, tapi ujung tombak tetap ada di tangan pilot, prajurit, dan prajurit cadangan yang harus bekerja di bawah tekanan besar. Kalau kita tarik benang merahnya, kecelakaan F-16 Polandia ini jadi semacam kaca pembesar untuk melihat dilema besar yang dihadapi banyak negara saat ini. Bagaimana menyeimbangkan modernisasi militer dengan kesiapan sumber daya manusianya. Polandia udah belanja senjata besar-besaran, tapi di sisi lain pilotnya harus menanggung beban mental, fisik, dan psikologis yang luar biasa. Dan jangan lupa, di balik panggung airshow yang megah, ada juga dinamika politik yang cukup rumit. Polandia itu kan sekarang bisa dibilang garda terdepan NATO di Eropa Timur, langsung berhadapan dengan ancaman Rusia. Jadi setiap kecelakaan, setiap kegagalan kecil, langsung jadi bahan sorotan bukan hanya untuk publik domestik, tapi juga untuk sekutu dan bahkan lawan politik mereka. Bayangkan saja, Rusia pasti senyum tipis melihat berita ini. Bukan karena mereka meremehkan tragedi, tapi karena ini dianggap sebagai celah untuk dimainkan dalam perang narasi. Sementara NATO harus cepat-cepat meyakinkan bahwa satu insiden tidak mengurangi kekuatan kolektif aliansi. Jadilah setiap kecelakaan pesawat tempur yang seharusnya murni insiden teknis atau faktor manusia bisa berubah jadi bahan geopolitik. Nah, disinilah uniknya. Pilot seperti Mayor Slep tidak hanya memegang tongkat kendali pesawat, tapi juga secara tidak langsung memegang kendali persepsi politik dan militer negaranya. Kalau aksinya mulus, Polandia terlihat percaya diri, kuat, dan disiplin. Tapi kalau ada tragedi, yang dipertaruhkan bukan hanya citra Angkatan Udara Polandia, tapi juga citra negara di mata dunia. Dan jangan lupa, publik Polandia juga semakin kritis. Mereka bangga dengan kekuatan militer baru, tapi juga mulai mempertanyakan apakah investasi besar-besaran ini benar-benar seimbang dengan perlindungan untuk personil militernya. Apakah pilot diberi dukungan psikologis yang cukup? Apakah ada keseimbangan antara ambisi pamer kekuatan dengan realitas di lapangan? Dari sinilah kita melihat bahwa sebuah airshow bukan sekedar tontonan, tapi juga panggung diplomasi, panggung politik, dan panggung identitas nasional Polandia. Polandia ingin dilihat sebagai negara yang tangguh, modern, sekaligus berani. Tapi insiden ini justru membuka sisi manusiawi yang sering tertutup oleh gemerlap mesin jet tempur. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.